Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 116. Tamparan ini, sejujurnya, di luar dugaan Stephen Lin. Yao Jing selalu lembut dan kuat di studio, tapi dia adalah orang yang rendah hati dan lembut dalam hidup. Tanpa diduga, dia itu akan memberi Zhao Dalong yang besar tamparan di wajah. Zhao Dalong dengan cepat sadar kembali, dan dia mengangkat tangannya dengan marah dan hendak menamparnya kembali. Tetapi Stephen Lin secara alami tidak bisa membiarkan Zhao Dalong bertemu dengan istrinya. Saya melihat Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meraihnya di pergelangan tangan Zhao Dalong. Xiao Lin, kenapa kamu tidak melepaskanku? Atau percaya atau tidak, aku juga akan menghajarmu. Zhao Dalong memarahi dengan marah. Kamu berbicara omong kosong, kamu berani menyentuh istriku. Aku akan membiarkanmu masuk dan berbaring, kata Stephen Lin dengan dingin. Saudara Dalong, ayo pergi, kami akan memperlakukannya seperti kami belum pernah bertemu, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda, dan kami tidak akan menghubungi Anda lagi di masa depan. Kata Song Siking. Zhao Dalong memandang ketiga orang di ruangan itu, dan berpikir sejenak bahwa jika mereka bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa bertarung 1 lawan 3, jadi dia dengan marah melepaskan tangannya dari tangan Stephen Lin. Oke, Siking, saya telah melakukan banyak hal untuk Anda, upacara tahunan, upacara pertengahan tahun, saya telah membayar begitu banyak untuk Anda, jika Anda tidak melewatkan cinta lama, Anda menendang saya dengan tangan, saya tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu, kembalikan uang itu kepadaku. Mulai sekarang kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Kata Zhao Dalong. Oke, aku akan mengembalikan uangmu sekarang. Kata Song Siking. Tunggu, kata Stephen Lin. Song Siking memandang Stephen Lin dengan curiga. Keluarkan uangnya dan kembalikan ke Suking, kata Stephen Lin. Song Siking tertegun sejenak, lalu dia mengerti pikiran Stephen Lin. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Saudara Dalong, saya akan memberikan uang itu kepada saudara ipar saya, dan saya tidak akan kehilangan sepeser pun. Petik 2. Sangat bagus, sangat bagus. Yah, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Setelah Zhao Dalong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan wajah gelap. Melihat Zhao Dalong pergi, Stephen Lin tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Yao Jing dan berkata, kamu terlihat sangat pandai memukuli orang. Petik 2. Aku biasanya tidak memukul orang kecuali aku tidak bisa menahannya, kata Yao Jing. Saya telah melihat banyak sampah, dan Zhao Dalong ini ada di 3 besar. Stephen Lin mengangguk setuju. Istri bajingan itu rela mati untuk menipu Anda untuk memberi Anda uang, tetapi Anda mengatakan itu Anda tidak punya perasaan untuk orang. Ini sudah dilakukan. Terak di luar batas. Kamu tahu, apakah kamu tahu di mana Sister Su tinggal? Song Siking bertanya. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk. Ketika dia memeriksa Zhao Dalong, dia secara alami menemukan di mana Zhao Dalong tinggal. Kalau begitu aku akan pergi dan menarik uangnya sekarang. Aku tidak ingin uang itu tinggal bersamaku. Aku merasa jijik, kata Song Siking. Aku baru saja mengatakan itu, lebih baik untuk mentransfer uang, dan kemudian biarkan Suking menulis bukti penerimaan. Ketika datang ke uang, kehati-hatian diperlukan. Karena Anda tidak pernah tahu seberapa buruk sifat manusia, terutama ketika menghadapi uang. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu. Song Siking mengangguk. Saat itu sudah jam 7.30 pagi, dan Stephen Lin membawa Yao Jing dan Song Siking untuk naik taksi langsung ke kediaman Zhao Dalong. Turun ke kediaman Zhao Dalong, Song Siking melihat ke rumah tua di depannya, dan dia merasa tidak nyaman. Untuk memberikan hadiahnya, Zhao Dalong membuat keluarganya menjalani kehidupan yang begitu sulit, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Selama lebih dari setahun,
Suking dan anak-anaknya seharusnya mengalami masa yang sangat sulit. Di bawah bimbingan Stephen Lin, Yao Jing dan Song Siking datang ke rumah Zhao Dalong. Stephen Lin menepuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Di belakang pintu adalah Suking dengan wajah merah dan bengkak. Melihat tanda di wajah Suking, jelas bahwa dia telah dipukuli. "Saudari Su, ada apa dengan wajahmu?" Song Siking bertanya dengan heran. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak membutuhkanmu untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga kami," kata Suking dengan dingin ketika dia melihat bahwa itu adalah Song Siking. "Kakak Su, tidak ada apa-apa antara aku dan kakak Dalong, tolong percaya padaku." Song Siking menjelaskan. "Dalong mengatakan kepada saya bahwa itu adalah Anda, dan memintanya untuk memberi Anda hadiah lagi dan lagi. Anda roh rubah berpakaian indah dan berspesialisasi dalam merayu suami orang. Saya seharusnya melihatnya sejak lama. Pada usia Anda masih tinggal di hotel yang bagus dan memakai pakaian yang bagus. Selain menjadi roh rubah, bagaimana mungkin ada pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang untukmu?" kata Suking dengan nada menghina. "Saudari Su, bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada saya? Dari awal hingga akhir, saya tidak membiarkan saudara Dalong memberi saya sepeser pun. Semuanya disikat untuk saya oleh saudara Dalong sendiri," kata Song Siking. "Hehe, menurutmu aku bodoh? Atau Dalong kita bodoh? Kamu tidak memintanya memberimu hadiah. Bagaimana dia bisa berinisiatif memberimu hadiah? Pasti kamu yang merayunya, benar-benar seperti ini. Jika bukan karena Anda, keluarga kami tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Anda pasti akan membayar harganya. Saya mengutuk Anda karena tidak dapat menemukan pria yang mencintai Anda selama sisa hidup Anda. Hidupmu." Suking menatap Song Siking dan berkata, seolah-olah dia sedang melihat musuh hidup dan mati pada umumnya. Song Siking tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Suking ini tidak tahu ekstasi macam apa yang dia ambil, tetapi dia menyalahkan semua kesalahan di kepala Song Sikingnya. "Siking, tidak ada gunanya banyak bicara," kata Yao Jing. "Saudari Su, tidak peduli apa yang saya katakan, Anda mungkin tidak akan mempercayai saya. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya di sini untuk menemukan Anda hari ini. Saya hanya ingin mengembalikan uang yang Zhao Dalong memberi saya selama setahun terakhir. Sejak saat itu, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda lagi," kata Song Siking. "Kembalikan uangnya." Suking sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Menurut apa yang dikatakan suaminya, Song Siking adalah seorang fiksen yang menipu uang. Sekarang dia telah ditipu karena uang, bagaimana dia bisa mengembalikan uang itu? "Ya, saya akan mengembalikan semua uang itu kepada Anda. Saya hanya berharap Anda dan anak-anak Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Saudari Su, Zhao Dalong memberi saya total hampir 300.000 hadiah. Hanya 300.000 yuan, Anda menulis tanda terima sekarang, dan saya akan segera mentransfer 300.000 yuan kepada Anda," kata Song Siking. "Benar-benar ingin mengembalikan 300.000 yuan kepadaku?" Suking bertanya dengan curiga. "Itu benar sekali." Song Siking mengangguk. "Aku tidak percaya, kamu fiksen, bagaimana kamu bisa begitu baik, kamu pasti berbohong padaku, kan?" kata Suking curiga. "Saya dapat memberi Anda deposit 50.000 yuan terlebih dahulu. Selama Anda menuliskan tanda terima, saya akan mentransfer sisa 250.000 yuan kepada Anda sekaligus," kata Song Siking. "Kalau begitu transfer 50.000 yuan kepadaku." Suking mengeluarkan ponselnya dan membuka WeChat. Song Siking tidak terlalu memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya, memindai kode pembayaran ponsel Suking, dan kemudian mentransfer 50.000 yuan. Melihat sisa 50.000 yuan di saldo, Suking akhirnya percaya bahwa Song Siking ada di sini untuk membayar kembali uangnya. Dia segera kembali ke kamar untuk mencari selembar kertas,
dan menulis di atasnya, hari ini, Song Shiking akan dikembalikan. 300.000 yuan. Suking. Petik 2. Kamu transfer 250.000 sisanya kepadaku, dan aku akan memberimu tanda terimanya. Kata Suking. Melihat tanda terima telah ditulis, Song Shiking tidak ragu untuk mentransfer sisa 250.000 yuan ke Suking. Melihat 300.000 yuan yang diterima, Suking mau tidak mau menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Selama ada 300.000 yuan, masalah keluarga mereka akan terpecahkan. Ini tanda terimanya, kamu masih punya hati nurani. Suking menyerahkan tanda terima itu kepada Song Shiking. Song Shiking menerima kwitansi dan berkata kepada Suking, "Saudari Su, saya bukan orang jahat atau fiksen. Jika Anda memberitahu saya bahwa ini adalah situasi di keluarga Anda, maka saya tidak akan menerima hadiah Zhao Dalong. Tentu saja, ini semua sekarang. Ini adalah masa lalu, keluarga saya dan saya telah membereskan semuanya, dan saya akan menghapus prestise Zhao Dalong dalam beberapa saat dan menendangnya keluar dari basis penggemar saya. Saya harap Anda dapat bersenang-senang." Kehidupan. Setelah berbicara, Song Shiking membungkuk kepada Suking, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin dan Yao Jing tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Setelah Song Shiking pergi, mereka berdua diam-diam pergi bersama Song Shiking. Jarang Song Shiking tidak meneriaki orang. "Saya pikir dia akan melawan ketika Suking memarahinya," kata Stephen Lin dengan suara rendah. Shiking sebenarnya orang yang sangat bijaksana. Dia tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia katakan, kata Yao Jing. Sebenarnya, apa yang terjadi kali ini bukan salah Song Shiking, kata Stephen Lin. Ya, tapi dia pikir itu karena dia membuat kehidupan orang terlihat seperti ini, dan bahkan hampir membunuh Suking, jadi dia merasa lebih bersalah daripada orang lain, kata Yao Jing. Kawan Xiao Song, sepertinya tidak buruk. Stephen Lin tersenyum. Itu pasti. Yao Jing mengangguk. Adapun Xiao Jingjing, kamu sebenarnya memiliki elemen kekerasan di tulangmu. Stephen Lin berkata dengan serius. Kalau begitu kamu harus berhati-hati, aku akan melakukan kekerasan di masa depan. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Benarkah? Kalau begitu aku harus segera menemukan pengacara yang baik. Selama kamu berani melecehkanku di rumah, aku akan membiarkanmu keluar dari rumah. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Yao Jing tersenyum dan tidak menjawab karena mereka sudah turun. Ayo pergi, sarapan, dan jalan-jalan untuk meredakan suasana, kata Stephen Lin. Aku sedikit lelah dan ingin kembali tidur, kata Song Shiking. Aku akan menemanimu, mengetahui nasibmu, pergi keluar dan bermain sendiri, kata Yao Jing. Kalau begitu aku bahkan tidak memikirkan di mana harus bermain, jadi mari kita kembali bersama. Ngomong-ngomong, aku mengadakan pesta makan malam di siang hari, kamu harus menyelesaikannya sendiri, kata Stephen Lin. Tidak masalah. Yao Jing mengangguk. Kelompok 3 naik taksi seperti ini dan kembali ke hotel lagi. Pada saat yang sama, di kota Rongjin, Shen Hongyue mendengarkan laporan bawahannya. Apa katamu? Wanyu sudah mati, teriak Shen Hongyue tak percaya. Ya, kami menemukan tubuh bulan yang memudar. Bawahan itu mengangguk. Bagaimana mungkin? Wan Yue adalah seniman bela diri peringkat 10, hampir tak terkalahkan di kota. Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia mati? Tanya Shen Hongyue. Dia meninggal karena pukulan keras di kepala, itu seharusnya diserang oleh kekuatan besar. Lapor bawahannya. Mungkinkah ada level Wuking yang kuat di samping Stephen Lin? Shen Hongyue bergumam dan berpikir keras. Nona, bagaimana dengan keluarga sopir? Tanya bawahan. Saya pikir orang-orang itu seharusnya jatuh ke tangan Stephen Lin. Masalah ini agak merepotkan, tapi tidak masalah, biarkan saja mereka pergi. Shen Hongyue melambaikan tangannya. Ya. Bab 117. Pada siang hari, matahari bersinar terang.
Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Jing dan Song Shiking, dan pergi ke hotel yang telah membuat janji dengan Li Zixuan. Li Sina, seorang pengawal, secara alami ditinggalkan oleh Stephen Lin untuk melindungi keselamatan Song Shiking dan Yao Jing. Restoran tempat Anda makan adalah warung seafood di pinggir jalan, sejenis dengan kamar pribadi. Di kota Huanhai, tempat paling umum adalah makanan laut jenis ini, bagaimanapun juga dikelilingi oleh laut. Ketika Stephen Lin tiba, Li Zixuan juga telah tiba, tetapi dia tidak membawa serta anak itu, berpikir bahwa dia bersembunyi di suatu tempat. "Sudahkah kamu memesan?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Li Zixuan mengangguk dan berkata, "Hanya beberapa." Petik 2. Apakah kamu ingin mengobrol sambil makan, atau berbicara lagi? Stephen Lin bertanya. "Mari kita bicara dulu," kata Li Zixuan. "Kalau begitu saya akan langsung ke intinya." Stephen Lin berkata, "Saya pikir Anda sudah tahu apa yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Petik 2. Baiklah. Li Zixuan mengangguk dan berkata, "Ini tentang Lao Wang." Petik 2. Iya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Saat itu, suamimu Wang Jun adalah sopir ayahku, dan dia telah mengemudikan mobil ayahku selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik dan sangat dipercaya oleh ayahku." Petik 2. Iya. Li Zixuan mengangguk. Setiap kali sebelum mengemudi, Wang Jun akan memeriksa kendaraan. Ini adalah kebiasaannya yang tak tergoyahkan selama lebih dari 10 tahun. Setiap kali ada masalah dengan mobil, dia akan mengetahuinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam 10 tahun terakhir, belum pernah ada mobil yang dikendarai setengah jalan. "Ada yang tidak beres," kata Stephen Lin. "Ya." Li Zixuan mengangguk lagi. "Situasi ini berlangsung sampai 3 tahun yang lalu." Stephen Lin menatap Li Zixuan dan berkata, "Saat itu, ketika mobil lama Anda sedang menuruni bukit, sistem rem mengalami kerusakan serius, menyebabkan rem gagal. Kendaraan kehilangan kendali dan menabrak sabuk isolasi, lalu terbakar dan meledak. Suamimu, ayahku, semua meninggal di dalam mobil." Petik 2. Mata Li Zixuan sedikit memerah, seolah mengingat hal yang menyedihkan. Kecelakaan ini dicirikan oleh polisi lalu lintas sebagai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hilangnya kendali rem. "Jadi ayah dan suami saya meninggal seperti ini, dan tidak ada yang akan menyelidiki kebenaran di baliknya," kata Stephen Lin dengan menyipitkan mata. Saya tidak tahu kebenaran di balik apa, sungguh," kata Li Zixuan dengan air mata di matanya. "Saya awalnya mengira itu hanya kecelakaan lalu lintas sederhana, sampai kemudian, saya mengetahui bahwa setelah kematian Wang Jun, keluarga Wang Jun, yaitu Anda, tiba-tiba menghilang di kota Selat dalam semalam, dan Anda berdua masih di sana. Seorang anak pergi ke sekolah. Perilaku abnormal semacam ini membuatku merasa sedikit aneh," kata Stephen Lin. Li Zixuan diam dan tidak berbicara. "Kemudian, saya meminta orang untuk menyelidiki dan menemukan petunjuk Anda. Saya menemukan bahwa setelah Anda meninggalkan kota Selat, Anda datang ke kota Huanhai. Anda mengubah wajah Anda dan membeli rumah Anda saat ini dan beberapa etalase dengan jutaan uang tunai. Tetapi menurut penyelidikan saya, Wang Jun mengantar ayah saya selama bertahun-tahun, ditambah uang kerja Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang tunai? Saya memeriksa semua laporan bank Anda, termasuk Wang Jun. Saya juga tidak menemukan sejumlah besar uang masuk, artinya, uang yang Anda habiskan untuk membeli rumah muncul tiba-tiba," kata Stephen Lin. Li Zixuan masih tidak berbicara, dia mengambil tisu dan menyeka air mata dari sudut matanya. "Sekarang, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Saya harap Anda dapat menjawab dengan jujur," kata Stephen Lin. "Aku tahu, aku pasti akan mengatakannya," kata Li Zixuan. "Mengapa kamu meninggalkan kota Selat dengan tergesa-gesa?" Stephen Lin bertanya. "Karena, setelah kecelakaan Wang Jun,
Saya menerima pesan bahwa dia telah memesan. Pesan ini diatur untuk dikirim secara teratur, dan saya menerimanya tepat waktu pada pukul 6 pagi keesokan harinya setelah kecelakaannya. Wang Jun mengatakan bahwa jika dia terjadi kesalahan, saya harus segera meninggalkan kota Selat, kata Li Zixuan. Jadi, Wang Jun tahu bahwa sesuatu mungkin terjadi padanya, kata Stephen Lin. Ya, Li Zixuan mengangguk. Lalu dari mana uangmu berasal? Stephen Lin bertanya. Itu juga datang dari pesan itu. Pesan itu memberitahu saya bahwa ada sepotong pakaian di lemari rumah lama kami, dan ada kartu bank di pakaian itu. Ketika dia meminta saya untuk pergi, saya harus mengambil kartu itu. Dengan saya pergi, dan saya benar-benar menemukan kartu bank, ada banyak uang di dalamnya, kata Li Zixuan. Dari mana uang itu berasal? Stephen Lin bertanya. Wang Jun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meninggalkan uang dan meminta kami untuk mencari tempat tinggal penyamaran. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Zixuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Stephen Lin bertanya. Aku juga penasaran, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki semua ini. Aku bukan orang sepertimu, aku hanya wanita pengemudi biasa, itu saja, kata Li Zixuan. Jika itu masalahnya, mengapa seseorang ingin membunuhmu, dan kamu masih orang mati? Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu. Li Zixuan menggelengkan kepalanya. Oke, aku sudah menanyakan semua pertanyaanku, apalagi yang ingin kamu katakan padaku? Stephen Lin bertanya. Li Zixuan terdiam lama, lalu berkata, ketika saya pindah, saya menemukan kartu rekam medis. Petik 2. Kartu rekam medis. Kartu rekam medis apa? Stephen Lin bertanya. Kartu pengobatan Wang Jun. Saat itulah saya mengetahui bahwa Wang Jun menderita kanker, kata Li Zixuan. Kanker. Stephen Lin menyipitkan matanya dan bertanya, kapan dia tahu dia menderita kanker? Rekam medis menunjukkan bahwa seminggu sebelum kecelakaan ketika keluarga Lin mengatur agar bawahannya menjalani pemeriksaan fisik seluruh tubuh. Ditemukan pada saat itu, kata Li Zixuan. Pemeriksaan fisik. Pupil Stephen Lin sedikit menyusut. Setiap tahun, keluarga Lin mengatur anggota inti keluarga untuk menjalani pemeriksaan fisik, yang dianggap sebagai salah satu manfaat keluarga. Lin Zixing yang bertanggung jawab atas pemeriksaan 3 bertahun-tahun lalu. Pada saat itu, Lin Zenan bermaksud untuk melatih Lin Zixing, jadi dia memberinya beberapa urusan keluarga untuk diurus. Ya, pemeriksaan fisik, saya masih ingat bahwa Lin Zixing bertanggung jawab atas masalah ini pada saat itu, tetapi saya sangat terkejut bahwa setelah Wang Jun mendapatkan kartu rekam medis, dia tidak memberitahu saya tentang hal itu. Seminggu kemudian, Wang Jun sesuatu terjadi, kata Li Zixuan. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Hanya ini yang aku tahu. Li Zixuan berkata, selain itu, Wang Jun tidak meninggalkan apapun. Petik 2. Ini sudah cukup. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku akan memakannya nanti. Setelah makan, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke tempat di mana tidak ada yang dapat menemukan Anda, dan kemudian mengatur identitas baru untuk Anda. Anda dan anak-anak Anda akan memulai hidup baru, dan tidak ada yang akan memburu Anda. Petik 2. Terima kasih, Stephen. Li Zixuan bergerak dan meraih tangan Stephen Lin dan berkata, dengan kata-katamu, aku lega. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sama-sama, kamu bilang begitu. Aku harus membantumu dengan banyak hal. Petik 2. Li Zixuan menghela nafas dan berkata, meskipun insiden itu telah berlalu selama beberapa tahun, tapi setiap kali aku memikirkannya, aku masih memikirkan Firaun. Petik 2. Sudah berakhir. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, restoran menyiapkan hidangan dan menyajikannya. Makan. Stephen Lin mengambil sumpit. Makannya selesai sekitar 10 menit. Oke, ayo kita lepaskan.
Stephen Lin meletakkan sumpitnya dan bangkit dan berkata, "Oke, oke." Lee Zixuan mengangguk. Stephen Lin berbalik dan berjalan di luar hotel. Pada saat ini, Lee Zixuan tiba-tiba memanggil, "Stephen Lin." Petik 2. Stephen Lin berhenti, melihat kembali ke Lee Zixuan, dan bertanya, "Apa?" Lee Zixuan mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang kalung di lehernya, melepasnya. Dan kemudian dia bangkit dan berjalan ke Stephen Lin, dan menyerahkan kalung itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin menatap kalung di tangannya dengan curiga. Rantai ini sangat biasa, dan liontin itu adalah plakat batu giok seukuran ibu jari. "Ada satu hal lagi, aku lupa memberitahumu," kata Lee Zixuan. "Apa?" Stephen Lin bertanya. "Kalung ini diberikan kepada saya oleh Firaun sebelum kecelakaan. Saat itu, dia mengatakan sesuatu kepada saya yang tidak saya mengerti," kata Lee Zixuan. "Apa?" "Dia berkata bahwa kalung ini dapat membuat kita tetap aman. Jika saya benar-benar menghadapi kesulitan, saya akan membawa kalung ini dan pergi ke salah satu teman sekelas lamanya. Teman sekelas lamanya akan melindungi kita," kata Lee Zixuan. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya, mengambil kalung itu dan melihatnya dengan cermat. Kalung ini terlihat sangat biasa, terbuat dari emas, merek giok berwarna hijau zamrud, dan sepertinya harus diproses dengan batu giok berkualitas tinggi. Stephen Lin melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa ada celah di bawah plakat batu giok, tetapi celah itu tenggelam sekitar 1 cm, dan tidak ada apapun di dalam celah itu. "Teman sekelas lama mana yang dia minta kamu temukan?" Stephen Lin bertanya. "Seorang pria bernama Li Hang." "Aku samar-samar ingat Wang Jun mengatakan bahwa Li Hang adalah seorang guru," kata Lee Zixuan. "Li Hang, guru. Apakah Anda punya informasi lain?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, saya lupa, dan saya tidak mendengarkan dengan seksama saat itu," kata Lee Zixuan. "Kenapa kamu tidak memberiku kalung ini sebelumnya?" Stephen Lin bertanya. "Karena kalung ini adalah kartu truf terakhirku. Tapi sekarang, karena kamu bersedia melindungi keselamatan ibu dan anak kita, kalung ini tidak berguna bagiku. Aku yakin kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku juga samar-samar merasakannya. Bahwa rantai ini mungkin yang Anda butuhkan, jadi saya ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk memberikannya kepada Anda," kata Lee Zixuan. "Kamu akan bangga dengan keputusanmu." Stephen Lin menyimpan kalung itu. "Jika Anda benar-benar dapat mengetahui kebenaran dari apa yang terjadi saat itu, saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Saya juga ingin tahu apakah kematian suami saya benar-benar hanya kecelakaan," kata Lee Zixuan. "Ya." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Aku pasti akan memberitahumu." Bab 118. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Stephen Lin mengeluarkan kalung di sakunya. Dia mengarahkan tablet giok ke posisi matahari. Sinar matahari menembus kartu giok, dan seluruh tubuhnya menyeluruh, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Stephen Lin mengerutkan kening. Mengapa Wang Jun menyerahkan hal seperti itu kepada istrinya? Apakah penyakit Wang Jun berhubungan langsung dengan kematiannya selanjutnya? Sebagai penanggung jawab pemeriksaan fisik, Lin Zixing pasti tahu tentang penyakit Wang Jun. Apakah itu berarti dia dapat menggunakan masalah ini untuk membuat beberapa artikel? Stephen Lin mengerutkan kening, dan peristiwa tahun itu tampaknya muncul sedikit demi sedikit. Sudah jam 1 siang ketika kami kembali ke hotel. Yao Jing dan Song Siking sudah makan, Song Siking tidur siang, dan kondisi mentalnya tampak jauh lebih baik. Stephen Lin tidak beristirahat ketika dia kembali, dan menyeret keduanya keluar dari hotel. Matahari menyinari bumi, membawa semburan panas yang menyengat. Ada 2 mobil kuning kecil yang diparkir di depan hotel. Ini adalah kendaraan listrik bersama yang unik di kota Huanhai, yang khusus disediakan bagi mereka yang ingin pergi jalan-jalan.
Kendaraan listrik ini memiliki tenaga yang luar biasa dan dikatakan dapat dikendarai dari pagi hingga malam. Tentu saja harganya tidak murah, biayanya puluhan dolar per jam. Masuk ke mobil, Stephen Lin mengambil ponselnya dan membuka kunci salah satunya, memberi isyarat kepada Yao Jing. Yao Jing tersenyum, membuka kunci mobil lain, dan memuat Song Shiking. Kamu benar-benar bola lampu. Stephen Lin bercanda. Yao Jing awalnya milikku. Song Shiking duduk di belakang Yao Jing dan melingkarkan tangannya di pinggang Yao Jing. Pinggang ini benar-benar tidak memiliki lemak sama sekali, dan tidak membuat orang merasa kurus. Cek cek cek, ini yang terbaik, jadi aku bisa memeluknya. Kata Song Shiking dengan bangga. Kamu memanfaatkan istriku. Stephen Lin memarahi sambil tersenyum. Kamu juga bisa memanfaatkanku, ayo. Song Shiking menepuk kursi kecil yang terbuka di belakang pantatnya. Saya pikir, hanya karena mobil akan meledak, mari kita pergi dan berkeliling pulau. Kata Stephen Lin, mematikan saklar. Mobil itu keluar dengan tergesa-gesa. Kamu tangkap aku. Yao Jing menginstruksikan Song Shiking. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Song Shiking. Yao Jing mengangguk, perlahan membuka saklar, dan mobil perlahan melaju keluar. Kota Huanhai adalah kota yang sangat indah dengan jalan yang bersih dan rumpun kelapa yang tertata rapi, apalagi jalannya dibangun tepat di pinggir pantai. Anda bisa bersepeda sambil melihat pemandangan pantai dan laut yang indah. Pada suatu sore, Lin Zi memerintahkan mereka untuk berkeliling kota selama lebih dari setengah hari. Mereka makan es ketan mangga yang lezat, minum air kelapa, makan jeli mangga, bermain olahraga air, dan pergi ke Ocean Park. Pada saat mereka kembali ke hotel, hari sudah benar-benar gelap. Yao Jing dan Song Shiking juga berkulit hitam. Meskipun mereka berdua memakai tabir surya, mereka tidak tega menghabiskan sore hari berjemur di bawah sinar matahari. Kulit mereka merah menyala, dan mereka tampak seperti baru saja keluar dari sauna. Di sisi lain, Stephen Lin tidak memakai tabir surya, tapi dia masih terlihat secantik biasanya. Kulit suamimu terlalu mesum, bukan? Dia terkena angin dan matahari sepanjang sore, dan dia tidak memerah sama sekali. Kata Song Shiking, meraih tangan Stephen Lin dan melihatnya. Benar-benar mesum. Yao Jing mengangguk setuju. Kulitnya tahan sinar matahari, tapi tidak sebanding dengan Stephen Lin. Kulit saya adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak iri. Itu semua alami. Kulit ibu saya bagus. Jing, jika kita punya bayi di masa depan, kulit bayi pasti akan bagus. Kulit bayi akan mengikuti ayah. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yao Jing memutar matanya dan memberi Stephen Lin. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana punya anak? Song Shiking bertanya. Dia tahu bahwa Stephen Lin dan Yao Jing belum pernah berada di ruangan yang sama sebelumnya, tetapi sekarang hubungan antara keduanya telah berubah. Dia berpikir bahwa dua seharusnya sudah lama meninggal garis itu, jadi ada masalah seperti itu. Tunggu laut mengering dan bebatuan membusuk, dan tunggu gurun menjadi tua, kata Yao Jing. Tunggu babi memanjat pohon, dan tunggu harga rumah turun. Stephen Lin juga berkata. Kalian berdua, sungguh. Song Shiking tidak berdaya untuk mengeluh. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makanan laut. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berjalan ke restoran hotel. Yao Jing dan Song Shiking mengikuti Stephen Lin bergandengan tangan. Ketiganya menemukan tempat duduk di tepi pantai dan duduk. Stephen Lin sibuk memesan dengan menu. Yao Jing memanfaatkan waktu ini untuk mengangkat telepon dan menangani urusan perusahaan, sementara Song Shiking mengalihkan telepon dari mode pesawat ke mode normal. Dia mengembalikan uang itu kepada Su Qing dan menendang Zhao Dalong keluar dari grup. Insiden ini menyebabkan kegemparan di grup penggemar. Banyak orang datang untuk menanyakannya, dan bahkan Presiden Serikat Pekerja menelepon. Ditanya, dia tidak bisa diganggu, jadi dia hanya menempatkan telepon ke mode pesawat. Segera setelah telepon dihidupkan, banyak pesan muncul, dan banyak panggilan tidak terjawab muncul pada saat yang bersamaan.
Song Shiking sedikit terkejut. Secara logis, menendang penggemar tiran lokal tidak akan menyebabkan kehebohan besar. Song Shiking membuka banyak berita dan membacanya, dan ekspresi Song Shiking langsung berubah. Bajingan. Song Shiking tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk-nepuk teleponnya di atas meja. Ada apa? Tanya Yao Jing. Zhao Dalong itu, dia berkeliling memberitahu orang-orang bahwa saya datang menemuinya kemarin untuk mengirim senjata dari jarak ribuan mil, dan mengatakan bahwa saya menipu dia karena uang, jadi saya memblokirnya hari ini. Seseorang memposting ini di platform siaran langsung posting. Sekarang posting telah menjadi populer, mengatakan bahwa saya mengirim meriam untuk menipu uang, dan itu juga dalam pencarian panas. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Kata Song Shiking dengan penuh semangat. Biarkan aku melihat, kata Yao Jing. Song Shiking menyerahkan telepon ke Yao Jing. Yao Jing meliriknya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Terlalu banyak. Yao Jing berkata dengan wajah gelap, bagaimana bisa seorang pria begitu tak tahu malu? Stephen Lin mengambil ponsel dan mengklik pencarian panas di Weibo. Di posisi ke-13 dalam daftar pencarian panas, Stephen Lin tampak ini adalah topik pencarian panas untuk jangkar yang indah untuk mengirim senjata untuk menipu uang. Untuk bisa menempati posisi ke-13 dalam hot search tersebut, membuktikan bahwa sudah banyak orang yang memperhatikan hal ini. Stephen Lin mengklik topik pencarian panas, yang sebagian besar diposting ulang oleh beberapa akun hiburan. Sumber asli konten adalah forum platform siaran langsung tempat Song Shiking berada. Orang yang memposting postingan tersebut adalah akun Zhao Dalong, dan waktu postingannya adalah pukul 14. Dalam postingannya, Zhao Dalong menjelaskan secara rinci bagaimana Song Shiking memujinya, memintanya mengeluarkan uang untuk memberikan hadiahnya, dan kemudian mengirim senjata sejauh ribuan mil. Dia datang ke kota Huanhai untuk makan malam musim semi bersamanya sepanjang malam, dan kemudian Song Shiking memberitahu Zhao Dalong bahwa dia hilang di tengah malam. Untuk uang itu, Zhao Dalong juga mentransfer sejumlah uang ke Song Shiking. Di akhir postingan, Zhao Dalong mengatakan bahwa dia tidak menyangka Song Shiking akan memblokirnya setelah mendapatkan uangnya, dan menendangnya keluar dari grup penggemar. Ada juga beberapa foto Song Shiking di postingan tersebut. Di foto tersebut Song Shiking berpakaian gerah, dan tidak terlihat seperti orang yang serius di mata orang. Meski seluruh postingan tersebut tidak memberikan bukti yang kuat, namun hal tersebut tidak menghalangi orang-orang yang makan melon untuk menonton tayangan tersebut dan meneruskan postingan ini. Hampir semua komentar sepihak di area komentar memarahi Song Shiking. Kamu sangat sulit untuk dihadapi sekarang, popularitasmu ada di sana, banyak orang bersedia menginjakmu saat ini, netizen jelas sudah tinggi, tidak peduli apa yang kamu jelaskan saat ini, tidak ada yang akan mendengarkan. Lin, kata Stephen. Aku benar-benar. Song Shiking sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia telah berada di arena selama bertahun-tahun, dan dia telah mengalahkan begitu banyak pelacur centil, tetapi dia tidak berharap untuk berakhir dengan Zhao Dalong. Tapi untukmu, ini kesempatan bagus. Stephen Lin tersenyum. Kesempatan yang bagus. Song Shiking mengerutkan kening dan bertanya, kesempatan apa yang bagus? Apa hal terpenting bagi seorang selebriti internet? Bukankah itu hanya ketenaran, baik atau buruk, asalkan Anda mendapatkan keuntungan? Ketenaran, ini adalah alat untuk menghasilkan uang. Lihat berapa banyak selebritas internet yang ada di daftar pencarian panas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan mudah dengan jumlah uang berapapun. Pergi ke ruang siaran langsung Anda untuk melihat apakah kamu telah mendapatkan pengikut. Kata Stephen Lin. Song Shiking dengan cepat membuka ruang siaran langsungnya. Ada banyak grup turis di saluran obrolan ruang siaran langsung, semuanya datang untuk menontonnya. Song Shiking melirik penggemarnya, dan tentu saja, penggemarnya meningkat lebih dari 200.000 dalam beberapa jam. Tapi itu sama sekali bukan reputasi yang baik, kata Yao Jing.
Ya, saya belum menikah, dan saya mendapatkan reputasi buruk. Bagaimana saya bisa menikah di masa depan? Kata Song Shiking bersemangat. Apakah kamu lupa bahwa aku memintamu untuk meminta tanda terima pada Su King ketika kamu membayar kembali uangnya? Stephen Lin bertanya. Aku ingat. Aku mengerti. Aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah dengan memposting catatan pembayaran. Kata Song Shiking dengan terkejut. Dalam hal ini, jika Anda hanya membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, itu akan membosankan, yaitu gunturnya deras dan hujannya kecil. Saran saya kepada Anda adalah memanfaatkan panasnya masalah ini, dan segera temukan beberapa reporter burung untuk memberi Anda wawancara eksklusif, kemudian posting video di dalamnya, ceritakan semuanya, cobalah untuk membuatnya lebih besar, maka Anda tidak hanya akan mendapatkan 200.000 pengikut, mungkin 2 juta, atau bahkan 20 juta. Lin Fei dikatakan. Kamu benar. Mata Song Shiking berbinar. Jika dia bisa menggunakan masalah ini untuk menghipnotis dirinya sendiri, dia mungkin menjadi selebriti internet besar. Namun, saat berikutnya, mata Song Shiking meredup. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Kenapa? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jika saya melakukan ini, masalah ini akan bergejolak tak terkendali. Pada saat itu, Su King dan anak-anaknya, bagaimana mereka akan menghadapi diri mereka sendiri? Saya tidak bisa melakukan ini, kata Song Shiking. Su King telah memarahimu seperti itu, betapa dia tidak ada hubungannya denganmu, kata Stephen Lin. Dia memarahi saya hanya karena dia ditipu oleh Zhao Dalong. Saya harap masalah ini akan berakhir di sini, dan saya tidak ingin memperluasnya lebih jauh. Saya akan membicarakan pembayarannya sebentar lagi, dan kemudian melepaskan tanda terimanya. Semuanya bersedia untuk percaya. Percaya saja, jika Anda tidak mau percaya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, yang lebih jelas sudah jelas, saya telah mengembalikan semua uang kepadanya, saya memiliki hati nurani yang bersih. Kata Song Shiking dengan serius. Bab 119. Stephen Lin menemukan bahwa Song Shiking benar-benar sedikit berubah sejak pertama kali bertemu. Perubahan ini kemungkinan besar karena apa yang terjadi pada He Suhui terakhir kali. Jika itu adalah karakter Song Shiking sebelumnya, maka mungkin ketika Su King memarahi Song Shiking hari ini, Song Shiking tidak hanya tidak akan membayar kembali uangnya, tetapi dia bahkan mungkin berendam. Zhao Dalong pada saat itu, orang-orang dan uang Su King akan kosong. Stephen Lin memesan beberapa hidangan, tetapi Yao Jing dan Song Shiking tidak tertarik untuk makan apa di malam hari. Mereka berkonsentrasi mempelajari postingan klarifikasi yang akan diposting Song Shiking secara online. Keduanya belajar selama lebih dari setengah jam, dan tidak berhenti sampai para penggemar mengukus lobster. Mari kita lihat. Song Shiking menyerahkan ponselnya kepada Stephen Lin. Untuk beberapa alasan, dia secara naluriah percaya pada visi Stephen Lin, yang sama sekali berbeda dari persepsi sebelumnya tentang Stephen Lin. Stephen Lin mengambil telepon dan meliriknya, mengangguk, menyerahkan telepon ke Song Shiking dan berkata, "Itu dia." Petik 2. Song Shiking menarik napas dalam-dalam, memposting-posting di internet, lalu mematikan telepon dan berkata, haruskah saya melakukan segalanya? Apa yang orang lain pikirkan tentang saya, itu urusan orang lain, saya tidak peduli lagi, makan saja." Petik 2. Setelah berbicara, Song Shiking mengambil sumpit, mengambil potongan terbesar daging lobster dan meletakkannya di mangkuk Yao Jing. "Jing, kamu harus makan lebih banyak, dan kamu harus mengambil foto pernikahan besok," kata Song Shiking. Yao Jing mengangguk sambil tersenyum, mengambil sepotong kepiting dan menaruhnya di mangkuk Song Shiking. "Makan lebih banyak, berat badanmu turun," kata Yao Jing. Stephen Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana denganku? Apakah kamu tidak punya sumpit?" Yao Jing menunjuk ke sumpit Stephen Lin. "Kalian bisa membunuh keledai lebih cepat daripada kaisar kuno."
Stephen Lin tersenyum dan mengambil sumpitnya. Saat posting Song Shiking diposting di internet, seluruh internet segera dibagi menjadi dua kelompok orang. Beberapa dari mereka bersikeras bahwa Song Shiking adalah wanita jalang yang menipu uang dan mengirim senjata, dan beberapa dari mereka berpikir bahwa Song Shiking adalah orang yang baik. Setelah mengetahui bahwa kondisi keluarganya tidak baik, dia mengembalikan semua uang yang diberikan pihak lain. Dia ke pihak lain. Siapapun yang tahu uang itu tahu tentang Song Shiking. Dia harus kehilangan setengahnya, karena ketika pihak lain memberinya hadiah, dia hanya bisa mendapatkan setengahnya, tetapi sekarang dia telah mengembalikan semuanya ke pihak lain, dan melihat tangkapan layar transfer dan tanda terima yang diunggah Song Shiking, waktu sebelum Zhao Dalong mempostingnya, artinya, Song Shiking sudah mengembalikan uang sebelum putus dengan Zhao Dalong. Meskipun sebagian besar netizen bodoh, mereka juga memiliki mata dan otak, bukti Song Shiking jelas lebih meyakinkan, jadi bagaimanapun, masih ada beberapa orang yang menganggap Song Shiking menyebalkan. Jadi, setelah Lin Zi memerintahkan mereka untuk makan, Song Shiking terkejut menemukan bahwa penggemarnya telah meningkat 300.000 lagi. Kecepatan pertumbuhan penggemar ini agak menakutkan. Tetapi yang membuat Song Shiking tidak nyaman adalah salah satu penggemar yang dia undang tadi malam benar-benar meretasnya secara online. Penggemar itu adalah orang yang memesan Ace of Spades dan mencuci tangannya dengan Ace of Spades. Pria itu menyampaikan berita di internet bahwa Song Shiking dijemput oleh mobil Zhao Dalong tadi malam. Adapun kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Ini membuat Song Shiking cukup marah. Dia tidak menyangka hal aneh seperti itu akan muncul di antara para penggemarnya. Kemarin, dia kembali ke hotel bersama Stephen Lin. Semua penggemar itu telah melihat bahwa orang ini masih bisa membuka matanya dan berbicara omong kosong, jelas bahwa orang ini sudah satu kelompok dengan Zhao Dalong, dan dia mungkin telah dibeli oleh Zhao Dalong. Saat ini, ada dua poin utama kontroversi tentang tubuh Song Shiking, satu adalah menipu uang, dan yang lainnya mengirim senjata. Soal menipu uang telah dibuktikan dengan sempurna oleh Song Shiking bahwa itu tidak ada, tetapi soal mengirim senjata, karena bantuan penggemar itu, telah ditangkap oleh banyak penggemar kulit hitam Song Shiking. Hal ini membuat Song Shiking sangat tertekan. Meskipun penggemar lain telah membuktikan bahwa penggemar sebelumnya berbohong, jelas bahwa netizen lebih bersedia mendengarkan cerita yang mengirimkan senjata, terutama protagonis dari cerita tersebut adalah selebriti internet dengan jutaan penggemar. Semuanya mulai bergejolak di internet, dan beberapa penggemar kulit hitam menggunakan dua akun WeChat untuk membuat apa yang disebut tangkapan layar dari catatan obrolan antara Song Shiking dan Zhao Dalong, yang mendorong Song Shiking ke garis depan. Dalam keadaan seperti itu, penggemar Song Shiking terus meningkat, dan segera menembus angka 2 juta. Di kegelapan malam, Stephen Lin, Yao Jing, dan Song Shiking sedang berjalan di Jalan Batu Hotel. Hotel akan mengirimi saya video pengawasan kembalinya kami ke hotel tadi malam, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah saya menyelesaikannya, kata Stephen Lin. Terima kasih. Song Shiking berkata dengan penuh terima kasih. Ketika dihadapkan dengan penggemar kulit hitam yang mengolesinya dan mengirim senjata, Stephen Lin membantunya menemukan cara untuk melawan. Ketika kelompok mereka kembali tadi malam, hotel harus diawasi. Pemantauan hotel secara alami akan membuktikan bahwa dia tidak pergi dengan Zhao Dalong. Ini bukan hal yang sulit untuk dipikirkan pada awalnya, tetapi Song Shiking adalah penggemar otoritas, dan Yao Jing juga berada dalam situasi seperti itu untuk pertama kalinya, dan pikirannya bingung, jadi dia tidak memikirkannya. Terima kasih kepada Stephen Lin. Buat rumor, bantah rumor dan patahkan kakimu. Setelah mengklarifikasi masalah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Kamu tidak bisa membuat semua orang percaya padamu. Cara terbaik adalah diam. Saat ini, apa yang kamu lakukan setiap tindakan drastis akan menjadi sarana untuk diserang oleh orang lain. Saat itu,
Ada seorang jangkar besar yang diinterogasi karena bermain game, dan secara terbuka membantai penonton di ruang siaran langsung. Akibatnya, dia dipanggil dengan nama, dan itu benar-benar dingin, kata Stephen Lin. Ya, Song Shiking mengangguk. Kali ini, dia mengalami kekerasan dunia maya. Dengan karakternya, jika Stephen Lin tidak mengingatkannya, dia mungkin telah memukul penggemar kulit hitam itu di internet karena dia tidak mudah menderita. Di malam yang gelap, mereka bertiga berjalan-jalan, meniup angin laut yang cukup menyenangkan. Kali ini saya pergi keluar untuk bersantai, dan sekarang inilah kehidupan yang paling ingin mereka nikmati bertiga sebelum mereka keluar. Setelah pukul 9 malam, ketiganya mengitari hotel dan kembali ke kamar mereka. Berhenti bekerja. Stephen Lin melihat bahwa Yao Jing mengambil ponselnya untuk menangani urusan perusahaan segera setelah dia kembali ke kamar, dan tersenyum dan mengambil ponsel Yao Jing. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan saat ini? Yao Jing sedikit mengernyit. Saya meminta seseorang untuk membawakan sebotol anggur merah yang baik. Stephen Lin membuka lemari es dan mengeluarkan botol kaca dari lemari es. Botol telah dituangkan dengan anggur, dan anggur berwarna gelap. Bangun lebih dari 3 jam sudah cukup, kata Stephen Lin, menutup pintu kulkas. Kapan kamu sadar? Tanya Yao Jing. Bukankah aku bilang pergi ke toilet setelah makan malam? Stephen Lin tertawa. Yao Jing ingat bahwa Stephen Lin memang telah pergi lebih dari 3 jam yang lalu. Stephen Lin mengeluarkan 2 gelas, menuangkan sedikit masing-masing, dan kemudian berjalan ke Yao Jing dengan 2 gelas. Yao Jing duduk di sofa, sedikit bersandar, meringkuk di sofa dengan kaki disilangkan, dan menatapnya dengan berbagai gaya. Stephen Lin memberi Yao Jing sebuah piala. Yao Jing memegang cangkir itu, mengocoknya sedikit, lalu menyesapnya. Ini adalah anggur baru dibuat tahun ini, dari Do. Anda bahkan dapat mencium bau matahari. Saya lebih suka anggur jenis ini, meskipun vintage lebih baik menurut pendapat banyak orang, tetapi itu tidak cocok untuk saya. Stephen Lin berkata, bersandar di meja di depan Yao Jing, juga menyesap anggur, dan kemudian menghirup udara, biarkan udara sepenuhnya menyatu dengan anggur, lalu menelan anggur. Saya sukalah Guedok Rusilo, kata Yao Jing. Itu jarang terjadi, kata Stephen Lin. Namun, Do juga berfungsi. Yao Jing berkata, bagaimana kalau mengobrol? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Yao Jing bertanya. Apa yang kamu lakukan di kamarmu setiap malam? Stephen Lin berkata, kapan kamu menjadi begitu penasaran? Yao Jing bertanya sambil tersenyum. Aku hanya merasa perlu tahu lebih banyak tentang istriku. Stephen Lin berkata, kamu bahkan tahu bahwa aku suka warna pink, apalagi yang tidak kamu ketahui. Yao Jing bertanya. Stephen Lin tersenyum, menyesap anggur, dan berkata, tidak sulit untuk melihat bahwa desktop ponsel Anda berwarna merah muda. Petik 2. Begitukah? Yao Jing bertanya. Frekuensi menonton di ponsel setidaknya 30 kali sehari. Untuk hal semacam ini yang perlu sering ditonton, kebanyakan orang akan memilih warna latar belakang yang paling mereka sukai, jadi saya membuat huruf tebal. Tebak bahwa warna favorit Anda adalah merah muda. Stephen Lin berkata, lalu apakah warna favoritmu hitam? Saya telah melihat desktop ponsel Anda, itu hitam sampai akhir. Yao Jing berkata. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku takut hitam. Petik 2. Lalu kenapa? Yao Jing bertanya dengan curiga. Jadi saya menjadikannya sebagai desktop. Saya mengawasinya setiap hari. Ketika dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya tidak lagi takut padanya. Stephen Lin berkata, dalam 20 tahun terakhir, kamu telah mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat dirimu lebih kuat, kan? Yao Jing bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, pada waktu yang tidak dapat dilihat orang lain, saya bekerja keras. Saya bekerja keras,
belajar keras, dan belajar keras. Saya tidak tidur lebih dari 4 jam sehari. Di kamar saya menghabiskan waktu sebagian besar waktuku membaca buku, mempelajari semua jenis perang selama berabad-abad, pikiran kekaisaran, 36 strategi. Petik 2. Itu akan sangat melelahkan, kata Yao Jing. Jika kamu tidak lelah, kamu hanya bisa menjadi sampah yang diinjak-injak di bawah kakimu selama sisa hidupmu, kata Stephen Lin. Aku sudah menjadi istrimu selama 4 tahun, tapi aku tidak mengetahuinya sama sekali. Aku melalaikan tugas. Maafkan aku, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum, menyentuh gelas anggur di tangannya dengan Yao Jing, dan berkata, 4 tahun ketekunan sudah cukup. Terima kasih, istri. Petik 2. Yao Jing tersenyum dan meminum anggur di gelas. Memiliki percakapan ini dan makna perjalanan ini sudah cukup. Bab 120. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu, suara itu sangat mendesak. Stephen Lin dan Yao Jing saling memandang dan merasa ada sesuatu yang terjadi. Stephen Lin menyuruh Yao Jing untuk tetap diam, berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu berdiri Song Siking pucat. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Suking dia ditabrak mobil sampai mati, kata Song Siking dengan suara gemetar. Apa? Stephen Lin dan Yao Jing di ruangan itu berseru pada saat yang bersamaan. Berita yang baru saja kudapat. Song Siking masuk ke ruangan dan berkata, Suking sedang mengendarai sepeda di jalan, dan kemudian, untuk beberapa alasan, dia ditabrak mobil sampai mati. Kamu yakin dia ditabrak mobil sampai mati? Stephen Lin bertanya. Aku yakin. Itu dia. Sekarang mayatnya telah dikirim ke rumah sakit, kata Song Siking. Stephen Lin berjalan kembali ke ruang tamu, mengerutkan kening. Agak mendadak Suking meninggal, Song Siking baru saja mengembalikan uang itu kepadanya, dan dia meninggal hanya beberapa jam kemudian. Mengetahui nasibmu, masalah ini agak aneh, kata Yao Jing. Ini sangat aneh. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam, namun, dia ditabrak sampai mati dan tidak ada hubungannya dengan Song Siking, jadi, apakah dia hidup atau mati, apapun yang kamu lakukan, lakukan saja. Petik 2. Yao Jing dan Song Siking saling memandang dan berkata demikian, tetapi sekarang seseorang yang masih hidup beberapa jam yang lalu ditabrak mobil sampai mati, yang secara emosional tidak dapat diterima. Pada saat ini, ponsel Song Siking tiba-tiba berdering. Song Siking melihat panggilan telepon, tubuhnya sedikit gemetar. Ini dari Zhao Dalong, kata Song Siking. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, ya. Petik 2. Ya, saya tidak berani, kata Song Siking dengan panik. Lihat apa yang dia katakan. Nyalakan speakerphone, kata Stephen Lin. Song Siking melirik Yao Jing mengangguk dan berkata, dengarkan nasibmu. Petik 2. Song Siking menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol jawab. Istri saya meninggal, kata Zhao Dalong di ujung telepon. Maaf. Aku harap kamu berduka, kata Song Siking dengan suara yang sedikit gemetar. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu akan membayar saya setidaknya 500.000 yuan, dan istri saya telah membeli asuransi kecelakaan diri yang tinggi dan bisa mendapatkan kompensasi lebih dari 1 juta. Sekarang saya seorang, jika kamu bersedia menjadi pacarku, aku akan memberimu semua uangnya. Kata Zhao Dalong. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu benar-benar sampah. Meskipun Song Siking sangat ketakutan saat ini, dia tidak bisa tidak memarahinya. Saya menonton siaran langsung Anda selama lebih dari setahun, dan saya telah jatuh cinta dengan Anda secara mendalam. Semua ini adalah pengaturan terbaik dari Tuhan. Saya tidak mencintai istri saya lagi. Akibatnya, dia dilindas oleh mobil. Saya pulih. Sekarang Anda lajang. Saya bisa memberi Anda kehidupan yang lebih baik, Siking. Zhao Dalong berkata dengan penuh semangat.
Aku tidak bisa bersamamu di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Tubuh istrimu tidak dingin, kamu datang padaku, kamu bahkan bukan binatang buas, jangan panggil aku lagi, anggap saja aku tidak pernah bertemu denganmu. Kata Song Siking. Apakah kamu pikir itu mungkin? Aku ingat hari-hari dan malam yang kita habiskan bersama. Katakan, aku kaya sekarang, aku tidak takut apapun, kamu tidak bisa bersembunyi, aku tahu kamu tinggal di Stride City, aku tahu perusahaan Anda, saya tahu segalanya, bahkan jika Anda meninggalkan kota Huanhai, Anda tidak dapat menghindari saya akan mengikuti Anda, Song Siking, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan Anda, saya akan menghancurkan Anda dengan tangan saya sendiri, Anda. Tunggu, ayo pergi. Suara aneh Yin dan Yang Zhao Dalong datang dari ujung telepon yang lain, membuat orang-orang bergidik. Ayo kalau kamu punya bibit, asal kamu berani datang, aku akan berani panggil polisi. Tegur Yao Jing. Apakah kamu Yao Jing? Kamu menungguku juga, kamu menamparku, masalah ini belum berakhir, aku punya uang sekarang, aku akan menghabiskan 100.000 yuan untuk menemukan seseorang untuk mengikutimu. Aku akan memaksamu, aku akan melihat kapan waktunya datang. Lihat, bisakah kamu tetap galak? Teriak Zhao Dalong. Terkunci. Song Siking menutup telepon, gemetaran, seolah-olah dia takut, tetapi itu juga bercampur dengan banyak kemarahan. Orang ini sudah gila, kata Yao Jing. Gila, dia gila. Song Siking mengangguk lagi dan lagi. Nasib, ayo kembali ke kota Selat, kata Yao Jing. Jika saya ingin pergi, saya akan pergi besok. Jam berapa malam ini? Jangan khawatir, dengan Li Sina di sini, Zhao Dalong tidak bisa melakukan apapun pada kalian berdua, kata Stephen Lin. Jing, bisakah kamu tidur denganku di malam hari? Aku tidak berani tidur sendirian. Song Siking meraih tangan Yao Jing dan memohon. Yao Jing mengangguk, menatap Stephen Lin dan berkata, Stephen, aku akan tidur dengan Siking di malam hari. Petik 2. Oke, kamu bisa pergi ke sana sekarang, dan aku akan membiarkan Li Sina tinggal di kamarmu. Kata Lin takdir. Yao Jing mengangguk, lalu meraih tangan Song Siking dan berjalan kembali ke kamar Song Siking. Stephen Lin berjalan di luar pintu dan melihat Li Sina berdiri di pintu. Kamu juga memasuki kamar mereka dan melindungi mereka. Jika Zhao Dalong datang, lakukan saja. Tapi dia pada dasarnya tidak akan datang. Sekarang dia punya uang, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu sampai uangnya habis. Orang ini adalah sebenarnya lebih pintar dari orang lain, kata Stephen Lin. Bagaimana denganmu? Li Sina bertanya. Saya sedikit bingung dan saya harus menyelesaikannya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya menyelamatkan hidup Suking. Saya tidak akan membiarkan dia mati dengan cara yang tidak jelas, kata Stephen Lin ringan. Kalau begitu perhatikan keselamatannya, kata Li Sina. Stephen Lin mengangguk, berjalan kembali ke kamar, berganti pakaian, dan meninggalkan hotel. Rumah Sakit Rakyat Kota Huanhai. Kamar mayat. Stephen Lin mengenakan jas putih dan dengan mudah memasuki kamar mayat. Di dalam kamar mayat terdapat lemari-lemari yang menempel di dinding. Lemari-lemari itu dibagi menjadi laci-laci satu persatu, dan banyak dari laci-laci itu berisi mayat. Ada yang terbunuh, ada yang meninggal karena kecelakaan, dan ada yang meninggal karena sakit. Kamar mayat itu sangat gelap dan dingin. Stephen Lin berjalan ke depan salah satu laci. Dua kata tertulis di laci, Suking. Stephen Lin mengeluarkan laci. Di dalam laci, ada tumpukan tisu manusia, sedikit berserakan. Suking dihancurkan sampai mati oleh truk pemindah tanah dan langsung berlari, seluruh tubuhnya sudah hancur. Namun, wajah Suking masih normal. Tepatnya, seluruh otak normal. Stephen Lin membuka kantong plastik yang berisi mayat itu. Dihadapkan dengan mayat seperti itu, kebanyakan orang mungkin akan muntah sejak lama, tetapi Stephen Lin tidak memiliki ekspresi lain sama sekali.
Di medan perang di luar wilayah, dia telah melihat lebih banyak adegan berdarah dan menakutkan daripada sebelumnya, dan semua ini di depannya tidak bisa membuat hatinya bergejolak sama sekali. Mata Su Qing terbuka lebar, seolah-olah dia sedang sekarat. Stephen Lin telah melihat banyak orang yang dihancurkan sampai mati. Orang-orang ini sering sadar selama beberapa detik setelah dihancurkan. Mereka akan ketakutan dengan situasi tubuh mereka sendiri, dan kemudian membuka mata lebar-lebar sampai mereka mati. Stephen Lin mengulurkan tangannya, menekannya di kepala Su Qing dan memutarnya sehingga dia bisa melihat profil Su Qing. Tidak ada darah di wajah Su Qing, tetapi beberapa bekas luka terlihat. Bekas luka ini tidak terlihat seperti jatuh, lebih seperti luka dari seseorang. Ketika Stephen Lin melihat Su Qing sebelumnya, dia terluka, tetapi cedera pada saat itu jelas tidak seserius kali ini. Stephen Lin memeriksa tubuh Su Qing lagi, dan menemukan bahwa selain jatuh dan lecet, ada beberapa bekas luka lainnya. Bekas luka ini semua dibuat oleh seseorang. Dengan kata lain, Su Qing telah dipukuli sebelum kematiannya. Stephen Lin menutup kembali resleting kantong plastik, lalu menutup laci. Setelah melakukan ini, Stephen Lin melipat tangannya di depan laci dan membungkuk 3 kali. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu selama hidupmu, tapi matamu memberitahuku bahwa sebelum kamu mati, kamu sudah putus asa di dunia ini. Beberapa orang mungkin bisa lolos dari hukuman hukum, tapi dia tidak bisa lepas dari jalan dunia yang benar. Ini, Stephen Lin berbalik dan pergi. Di lantai bawah di rumah sakit, Stephen Lin masuk ke mobil biasa dengan gambar kota Huanhai tergantung di atasnya. Setelah itu, Stephen Lin mengambil ponselnya. Ada pesan di telepon. Stephen Lin membuka pesan, yang merupakan video pengawasan yang dikirim oleh Dong Jian. Stephen Lin mengklik video itu. Dalam video, sosok kabur sedang mengendarai mobil baterai ke depan. Sebuah truk pemindah tanah melewati truk baterai, dan pengendara sepeda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba memiringkan stang, dan seluruh orang jatuh di depan truk pemindah tanah bersama dengan kendaraan. Truk pemindah tanah tidak merespon pada semua. Langsung menghancurkan masa lalu. Ini adalah seluruh proses Su Qing dihancurkan sampai mati. Dari sudut pandang keseluruhan proses, perempuan ini lebih suka berinisiatif jatuh ke jalan masuk truk pengangkut tanah, yang pada dasarnya bisa dinilai sebagai bunuh diri. Namun, polisi lalu lintas tidak akan berpikir demikian, karena korban keluarga tidak akan mampu menanggungnya, dan akhirnya akan bunuh diri. Kecelakaan lalu lintas ditentukan. Dong Jian mengirim pesan. Aku mengerti. Stephen Lin menjawab, dan kemudian menutup telepon. Di kegelapan malam, Stephen Lin keluar dari rumah sakit. Setengah jam kemudian, mobil Stephen Lin berhenti di lantai bawah di rumah Zhao Dalong. Stephen Lin berjalan ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar Zhao Dalong. Setelah waktu yang lama, ada langkah kaki ringan di belakang pintu. Dengan derit, pintu terbuka. Di balik pintu, ada kepala kecil yang terlihat. Kepala kecil ini sangat belum dewasa, dan kulitnya agak gelap. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak terlalu sering mencucinya, atau karena sudah kecoklatan. Apakah itu ibu? Kepala kecil bertanya. Apakah kamu anak Zhao Waner? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ini aku. Paman, siapa kamu? Mengapa aku tidak melihatmu? Tanya kepala kecil. Aku teman ibumu. Stephen Lin mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, ibumu memintaku untuk membelikanmu makanan lezat. Petik 2. Benarkah? Kepala kecil itu memandang Stephen Lin dengan curiga dan berkata, itu paman, apakah kamu tahu nama orang tuaku? Nama ayahmu adalah Zhao Dalong, nama ibumu adalah Su Qing, kamu berusia 5 tahun ini, kan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Yah, itu benar. Kepala kecil itu membuka pintu, tanpa melihat barang-barang di tangan Stephen Lin, memandang Stephen Lin dengan sedih dan berkata, Paman, kapan ibuku akan kembali? Aku menggambar ibuku dan saya hari ini.
Guru juga memuji saya, mengatakan bahwa saya menggambar dengan indah, dan saya ingin menunjukkan padanya. Petik 2. Ibumu pergi ke tempat yang jauh, dan dia meminta saya untuk membawakan sesuatu untuk dimakan untuk Anda terlebih dahulu, dan setelah saya selesai makan, aku ingin menunjukkannya padanya. Bawa kamu untuk menemukannya, kata Stephen Lin. Oh. Zhao Waner sedikit kecewa, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Stephen Lin membuka pintu dan masuk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.